Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya kembali kemudian tertarik untuk menampilkan video dari Gus Fuad Plerit, di mana kemudian beliau menyampaikan beberapa fakta tentang Bani Alawi atau kelompok dari Ba Alawi ini yang ada di Indonesia, yang hari ini mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini kemudian yang membranding diri dan mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini kemudian akan kita tampilkan di mana Gus Fuad Plerit menyampaikan beberapa fakta yang memang ini adalah kenyataan yang kemudian ada pada saat ini, dan saya kira ini belum bisa terbantahkan sampai saat ini. Yang pertama adalah yaitu fakta tentang Utsman bin Yahya yang ketika itu didatangkan oleh penjajahan Belanda untuk kemudian membantu kinerja Belanda dan dijadikan sebagai mufti Batavia ketika itu yang dipekerjakan Belanda. Itu adalah fakta yang pertama. Kemudian fakta-fakta lain tentang Bani Alawi ini yaitu adalah fakta-fakta tentang haplogrup mereka, yaitu sama dengan haplogrup dari Zionis Israel atau Yahudi Eskanasi, yang dimana kelompok ini kemudian itu berhaplogrup G dan sama dengan kelompok Bani Alawi yang ada di Indonesia itu, yang sudah melakukan tes DNA, ada yang menjadi sampel, dan sudah ada beberapa orang yang sama bahwa mereka itu berhaplogrup G, dan ini bisa menjadi bukti yang valid bahwa memang mereka haplogrupnya itu sama dengan Yahudi Eskanase atau tidak sama dengan haplogrup dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sendiri itu berhaplogrup J1, sehingga ini menjadi fakta dan bukti bahwa memang mereka itu terputus dan bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan secara lengkap dan kita simak apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Plerit berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini saya bergembira sekali karena dikelilingi oleh pramugari bangsa Nusantara yang jenius semua. Wakil khusus tentu saja terima kasih kepada Profesor Manahem Ali yang sudah menyediakan waktu, tempat, dan segalanya bersama teman-teman dari Profesor Manahem Ali ini salah satu filolog dunia yang jenius menurut saya, dan yang lain-lain ini semua saya kira kenal, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menegaskan bahwa masalah pemalsuan nasab yang dilakukan oleh para habib Pak Alawi keturunan imigran Yaman ini adalah masalah bangsa kita, masalah masa depan negara kita, dan bahwa terbukti berulang-ulang kali sudah kita sampaikan bahwa Habib Pak Alawi itu menurut kajian ilmu nasab, kitab-kitab nasab itu secara mutlak terbukti bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Menurut kajian sejarah juga demikian. Menurut kajian apalagi DNA itu jelas-jelas bahwa para Habib Pak Alawi ini berhaplogrup G, yang artinya itu adalah DNA dari Yahudi Kaukasia atau Yahudi Askenazi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dan terbukti sepanjang sejarah pembawa DNA ini di mana-mana itu membuat persoalan besar, termasuk sekarang yang lagi hot yaitu di Palestina, yang menguasai Palestina, yang memerintah Israel itu, negara Israel yang menjajah Palestina itu berhaplogrup G, dan kelompok Yahudi Askenazi ini bukan hanya di kasus Palestina, bukan hanya kejam kepada orang Palestina yang beragama Islam, tapi juga kejam kepada
orang beragama Nasrani dan juga kejam dan jahat kepada penganut Yahudi yang dari 12 suku keturunan Nabi Ibrahim. Dan kebetulan di Indonesia, dalam konteks Indonesia, mereka terdetek secara meyakinkan berdasarkan kajian teks maupun kajian hasil ilmu, hasil tes DNA, bahwa mereka sekarang adanya ada pada kelompok para Habib Pak Alawi yang keturunan dari imigran Yaman yang sejarahnya juga didatangkan atau datang ke Indonesia sebagai imigran didatangkan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Dan gerakan-gerakan mereka terakhir-terakhir ini yang ketahuan adalah bagaimana mereka secara masif terstruktur dan terencana mulai membaca makam-makam leluhur kita, leluhur putra putri bangsa Nusantara, yang itu nanti akan merusak fakta sejarah yang dialami oleh bangsa Nusantara. Dan ini amat sangat berbahaya bagi eksistensi NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, jangan anggap ini hanya persoalannya orang Islam. Enggak. Ini adalah persoalan bangsa kita. Ini adalah persoalan semua putra-putri bangsa Nusantara. Rincian dan penjelasannya secara lebih akademis nanti akan diterangkan sahabat-sahabat saya. Semuanya saya kagumi, yang jenius-jenius semuanya. Mulai dari senior yang dari Aceh sampai yang paling timur, Terus pakai paling timur, teritorinya agak timur, agak barat, Surabaya. Kemudian dari Banten tentu saja. Ini adalah yang duduk di sini semua ini adalah sebagian dari sahabat-sahabat seperjuangan saya di dalam mewujudkan hubul watan minal iman kepada NKRI. Sahabat-sahabat yang fit dunia wal akhirah adalah sahabat saya. Gitu. Belum ada 10 menit ya ini. Aku tadi sama Kang Geiman pokoknya menteri-hari aja provokasi. Dan ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pilpres. Tidak ada kaitannya dengan pemilu, tidak ada kaitannya. Teman-teman mau nyoblos siapapun, silahkan. Yang jelas harus dinikahi dulu. Kalau tidak namanya zina. Itu aja supaya tidak terlalu berpanjang-panjang. Banyak keliru, banyak salah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Manakal Ali yang amat sangat saya kagumi kejeniusannya, dan selama ini saya ikuti terus konten-konten beliau di YouTube. Dan juga terima kasih kepada semua teman-teman yang terlibat di sini. Tauhid ini menurut saya sebuah kelompok persaudaraan yang patut ditiru, patut diteladani. Bagaimana etos perjuangannya, idealismenya di dalam rangka bersama-sama menjaga bangsa dan negara kita. Ya, di mana telah kita saksikan bersama, di mana kembali kemudian Gus Fuad Pleret menyampaikan fakta-fakta sejarah maupun fakta-fakta yang terjadi hari ini, bahwa fakta sejarah kemudian memang membuktikan bahwa Utsman bin Yahya itu datang sebagai mufti Batavia yang kemudian didatangkan oleh penjajahan Belanda ketika itu. Kemudian fakta-fakta lain yang ada hari ini yaitu soal tes DNA yang kemudian menunjukkan bahwa haplogrup dari Bani Alawin adalah berhaplogrup G, yang kemudian berbeda dengan Rasulullah SAW yang berhaplogrup J1, ya, sehingga fakta ini kemudian menunjukkan bahwa memang mereka itu sama haplogrupnya dengan Yahudi Askanase yang ada di beberapa negara termasuk di Israel yang hari ini melakukan peperangan dan sering melakukan penyerangan terhadap Palestina. Kemudian fakta lain yang hari ini bahwa mengenai kenyataan-kenyataan pembajakan makam dan pembajakan sejarah yang marak dilakukan, dan menurut Gus Fuad Pleret bahwa itu terstruktur dan terorganisir dengan baik, yang memang dalam rangka untuk membelokkan sejarah negara kesatuan Republik Indonesia, agar sekiranya mungkin rakyat Indonesia mengakui bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah kelompok
dari marga mereka, sehingga sejarah-sejarah ini terus dilakukan, pembelokan-pembelokan ini terus dilakukan untuk kemudian sejarah bangsa ini diakui oleh mereka bahwa mereka lah yang memperjuangkannya. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.